Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lela Elvira SEMM, mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Indah Hoidin Hamdiah dengan NIM 6426567, kelas 641A05 dengan absen 32. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan pengertian dari manajemen marketing atau bisa dibilang manajemen pemasaran. Pengertian dari manajemen marketing. Manajemen marketing adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan penerapan program melalui kebijakan strategi dan kebijakan marketing yang dirancang khusus untuk memenuhi permintaan atau penawaran produk dari suatu konsumen. Tujuan manajemen marketing antara lain untuk mencapai target suatu perusahaan secara optimal. Yang kedua, dapat menjalin komunikasi dengan baik pada konsumen. Yang ketiga, dapat meningkatkan riset pembeli atau konsumen. Konsep dari manajemen marketing. Pertama, orientasi kepada konsumen. Yang kedua adalah kepuasan para pelanggan. Yang ketiga adalah perencanaan dalam suatu kegiatan pemasaran. Fungsi dari manajemen marketing. Yang pertama adalah fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran adalah suatu kegiatan yang melibatkan pengalihan hak dari suatu pihak ke pihak lainnya. Next, ada ruang lingkup manajemen marketing. Yang pertama, riset pemasaran. Maksud dari riset pemasaran adalah melibatkan identifikasi kebutuhan, selera, dan preferensi pada para pelanggan yang ditargetkan dalam suatu perusahaan. Dengan melakukan analisis terus-menerus tentang perilaku konsumen terhadap strategi berbaur manajemen marketing dalam suatu perusahaan, baik lingkungan bisnis, strategi pemasaran, pesaing, agar dapat merencanakan sesuai efektif atau kegiatan manajemen marketing dalam beberapa masa yang akan datang. Next, yang kedua ada penentuan tujuan. Penentuan tujuan adalah dengan menerapkan tujuan keseluruhan organisasi untuk memaksimalkan laba. Tujuan marketing juga berkaitan dengan menarik para pelanggan atau konsumen. Next, yang ketiga dengan merencanakan kegiatan marketing. Perencanaan ini melibatkan atau menentukan arah tindakan. Perencanaan dapat membantu atau mencapai tujuan secara sistematis. Perencanaan kegiatan marketing ini berkaitan dengan menentukan strategi pada produk atau produksi dari suatu barang dan diverifikasi produk, kegiatan iklan, dan berupa promosi. Perencanaan yang berkaitan dengan proses atau penjualan dari distribusi atau pemilik produksi itu sendiri. Next, yang keempat ada perencanaan atau pengembangan produk. Produk di sini adalah barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan para konsumen atau pelanggan. Dan perencanaan produk ini melibatkan pengembangan produk baru atau inovasi baru dari suatu perusahaan itu sendiri. Nah, untuk yang kelima ada harga produk. Harga adalah fungsi kompleks dari manajemen marketing
dalam sebagian besar atau kasus dari produksi atau konsumen dengan berupa harga atau membentuk kriteria pengambilan keputusan untuk keputusan membeli atau pembelian suatu barang. Keputusan atau penerapan harga berdasarkan pada biaya pembuatan atau distribusi para produk, baik strategi penerapan harga, ketersediaan harga atau barang, sehingga pelayanan atau konsumen dapat merasa puas dan akan mendapatkan profit yang menguntungkan. Next, yang keenam ada promosi. Promosi atau iklan ini sangat penting banget dalam manajemen marketing. Informasi ini diberikan kepada para pelanggan atau konsumen yang ingin membeli merek baru atau produk baru dari suatu perusahaan. Next, yang ketujuh ada distribusi. Proses distribusi sangat memudahkan ketersediaan barang dan jasa pada suatu perusahaan itu sendiri. Pembelian saluran distribusi tergantung pada stok barang atau harga barang dan ketersediaan perantara untuk distribusi atau biaya yang terlibat dalam produksi itu sendiri. Next, untuk yang ke-8, evaluasi atau pengendalian kegiatan dalam manajemen marketing. Manajemen marketing ini sangat membutuhkan evaluasi kembali pada suatu produk atau barang agar tidak terjadinya kecacatan barang atau kerusakan barang yang nantinya akan membuat para pelanggan atau konsumen merasa kecewa dan tidak dihargai. Next, ada masalah dalam manajemen marketing. Next, yang pertama ada ukuran. Mengapa harus ada ukuran? Agar tidak terjadinya kesalahan atau teknisi dalam pembelian atau membeli suatu barang dari perusahaan itu sendiri, agar tidak ada rasa kecewa dalam membeli suatu barang dan pemilihan ukuran dalam bentuk apapun dari para pembeli atau penjual. Next, yang kedua ada jumlah pembeli. Jumlah pembeli ini sangat berpengaruh kepada produksi atau konsumen yang akan membeli suatu barang yang nantinya terjadi suatu kendala atau penghabisan dari barang dari dalam perusahaan yang disebabkan dari eksternal atau pembeli, baik konsumen atau pembeli lainnya. Next, yang ketiga ada pengelompokan demografis. Mengapa harus ada pengelompokan demografis? Karena suatu perusahaan ini sangat memerlukan atau menentukan pembelian atau pengelompokan demografis yang nantinya bisa dilihat melalui usaha atau pekerjaannya atau usianya atau jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Understanding your product. Maksud dari understanding your product adalah kami dapat memahami produk apa yang akan kami pasarkan kepada konsumen. Nah, untuk yang kedua ada understanding the market. Maksud dari understanding the market adalah kita mengetahui lokasi atau tempat yang nantinya akan kami pergunakan untuk memperjualbelikan produk kami kepada konsumen.
Next, yang ketiga ada understanding your customer. Maksud dari understanding your customer adalah cara menghadapi customer atau mengetahui karakteristik dari suatu customer. Oke, yang keempat ada understanding the marketing channel. Maksud dari understanding the marketing channel adalah kita harus mengetahui media apa yang kita pakai atau yang kita pergunakan dalam suatu produksi atau memproduksikan suatu barang. The marketing channel terbagi dua bagian. Yang pertama, offline market channel. Yang kedua adalah online market channel. Online marketing channel itu bisa menggunakan media Instagram, media sosial lainnya, atau media Facebook, atau email, dan lain-lainnya. Itu termasuk dari media online market channel. Next, ada contoh dari offline marketing channel. Yang pertama, bisa menggunakan media cetak, bisa menggunakan media pers, atau bisa menggunakan media elektronik. Contohnya, spanduk, brosur, terus bisa menggunakan radio, bisa menggunakan televisi, dan sebagainya.